tantangan dan strategi mahasiswa dalam pembelajaran kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Disampaikan dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Stikes Pantiwilasa Semarang, 2 September 2020. Apakah sudah tahu? Baru-baru ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru yang disebut dengan Program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Apakah itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka? Kemerdekaan belajar yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Latar belakang dari program ini adalah dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Berikutnya, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Dan yang ketiga, link dan match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pertama, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, sebagai salah satu perwujudan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa atau student-centered learning yang sangat esensial. Yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tujuan yang keempat adalah menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Yang kelima, dengan jalur yang fleksibel, program-program experiential learning ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Lalu bagaimana persyaratannya? Secara umum, yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. Dalam hal ini, Stikes Pantiwilasa sudah terakreditasi dan mendaftarkan mahasiswa di PDDikti. Lalu bagaimana bentuk kegiatan pembelajarannya? Ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada pertukaran pelajar. Yang kedua, ada magang atau praktek kerja. Yang ketiga, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat, ada penelitian atau riset. Yang kelima, ada proyek kemanusiaan. Yang keenam, ada kegiatan kewirausahaan. Yang ketujuh, ada studi atau proyek independen. Yang kedelapan, ada pembangunan desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dari 8 kegiatan ini dapat dipilih dan dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan setiap mahasiswa yang melaksanakan program ini harus mendapat bimbingan penuh dari dosen pembimbing akademiknya. Sekarang kita bahas untuk program yang pertama, yaitu pertukaran pelajar. Tujuan pertukaran pelajar antara lain belajar lintas kampus, baik dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan.
sehingga wawasan mahasiswa tentang Kebinekaan Tunggal Ika akan makin berkembang dan persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Yang kedua, magang atau praktek kerja. Program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill maupun soft skill. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Program yang ketiga yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Kegiatan yang keempat atau penelitian atau riset. Dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Tujuannya adalah penelitian mahasiswa dapat diharapkan meningkat mutunya. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Program yang kelima yaitu proyek kemanusiaan. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Tujuan dari program proyek kemanusiaan ini adalah melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing. Program yang keenam yaitu kegiatan kewirausahaan. Tujuan program kegiatan ini adalah memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Selain itu, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Program yang ketujuh, studi atau proyek independen. Tujuan dari program studi proyek independen ini yang pertama, mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis R&D atau riset dan pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional maupun internasional. Untuk program kegiatan yang ke-8 yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata dan tematik. Ada beberapa hal. KNKT ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan di luar kampus. Kegiatan KNKT ini diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerjasama lintas disiplin atau keilmuan, dan lintas kompetensi, serta leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tentunya akan memberikan tantangan bagi mahasiswa. Dalam menghadapi tantangan itu, mahasiswa perlu membentuk strategi dalam belajar agar tujuan atau goal yang diinginkan mahasiswa untuk menyelesaikan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Mengapa tantangan menjadi mahasiswa menjadi lebih besar? Istilah mahasiswa tidak disamakan dengan siswa. Penambahan kata maha bukan tanpa maksud. Kata ini hanya menunjukkan
betapa tingginya level siswa yang belajar di perguruan tinggi. Karena mahasiswa yang dianggap tinggi dan belajar di perguruan tinggi, maka tidak akan memiliki perlakuan dan tradisi sama dengan siswa level di bawahnya. Mereka harus berbeda dan wajib untuk tidak sama dengan siswa. Bila sama, maka kemahaan yang menempel pada nomenklaturnya akan luntur dan tak berarti. Nah, tantangan mahasiswa dalam pembelajaran ini tentunya adalah peningkatan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, peningkatan hard dan soft skill mahasiswa juga harus dikembangkan. Tantangan yang lain adalah mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Nah, bagaimana strategi mahasiswa dalam menghadapi tantangan dan pembelajaran tersebut? Diperlukan strategi khusus untuk mempercepat raihan tujuan dari belajar di perguruan tinggi. Cepat atau dalam istilah tulisan ini efektif, bukan berarti cepat hanya selesai perkuliahan, tetapi cepat berarti sesuai dengan standar. Caranya bagaimana? Dengan belajar yang efektif agar lebih mudah diperlukan, maka perlu ada strategi. Strategi belajar yang efektif di sini disebut dengan SMART. Nah, apa itu SMART? SMART di sini dapat dijelaskan dari S adalah self management, M adalah measurable, A adalah awareness, R adalah rational, dan T adalah technological literacy. Kita mulai dari yang pertama, SMART. S, self-management. Mahasiswa yang efektif belajarnya akan diawali dari mengelola dirinya. Paling tidak ada 4 hal yang harus dikelola. Yang pertama yaitu waktu. Mahasiswa yang efektif belajarnya akan diawali dari mengelola dirinya dalam waktu. Perkuliahan yang dinamis berbeda dengan tradisi persekolahan dengan penjadwalan yang statis. Yang kedua, pengelolaan ilmu. Ilmu yang dihasilkan dalam tatap muka dengan dosen tidak cukup dan terbatas. Maka manajemen diri dalam menentukan ilmu yang akan menjadi bekal dirinya harus dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah pengelolaan kesempatan. Dalam hal ini akan melatih diri untuk siap. Ketika sudah lulus nanti, maka siap adalah yang paling penting dalam berkarir. Yang keempat adalah pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu yang harus diperhatikan dengan baik oleh mahasiswa. Ketika mahasiswa adalah laboratorium yang sangat mahal untuk mengelola diri dalam keuangan. Yang berikutnya M, measurable. Artinya adalah dapat mengukur. Apa yang diukur? Yaitu mengukur kemampuan diri dalam menjalani aktivitas kampus yang begitu banyak. Mengukur kemampuan finansial untuk pembiayaan ketika belajar yang begitu variatif. Mengukur kecenderungan dosen dalam memberi penilaian dan penggunaan alat ukur. Mengukur simpati dan antipati teman sekampus, dan mengukur lainnya adalah strategi yang harus dikuasai. Kemudian A adalah awareness. Awareness atau kesadaran adalah puncak dari pengetahuan metakognitif mahasiswa. Apa yang perlu disadari? Yang pertama, sadar. Ini bisa berarti sadar akan posisi sebagai mahasiswa. Maka berlakulah layaknya mahasiswa. Sadar akan prodi yang diikuti, maka belajarlah sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti. Sadar akan calon profesi yang akan diraih saat lulus, maka memoles kompetensi diri sebagai persiapan masa depan harus segera dilakukan. R, rasional. Tidak dipungkiri, perbedaan mahasiswa dengan non-mahasiswa terletak pada rasionalitasnya atau daya nalarnya.
Semakin orang bisa berpikir rasional, maka semakin kelihatan kecendiakaannya. Pembatasan rasionalisme pada kebenaran materi memang agak kurang sreg di dunia akademik Indonesia yang religius. Maka, integrasi rasional spiritual adalah solusi yang harus dikembangkan oleh mahasiswa agar efektif belajar di perguruan. T di sini bermakna technological literacy. Di dunia yang serba digital ini, hampir semua komponen terhubung dengan dunia teknologi, baik itu teknologi sederhana maupun teknologi yang mutakhir. Hampir semua bahan kuliah, penugasan kuliah, tugas akhir, proses produk kuliah, dan laboratorium belajar menggunakan komputer dan internet. Komputer sebagai entitas paling berpengaruh dalam digitalisasi kehidupan harus dikuasai oleh mahasiswa. Jika demikian, maka tidak ada alasan mahasiswa untuk tidak melek teknologi. Lima huruf dalam SMART memiliki makna operasional dalam perkuliahan mahasiswa dan belajar efektif di perguruan tinggi. Kelimanya memiliki dimensi soft skill berupa kesadaran diri, rasional dan pengelolaan diri, serta memiliki dimensi hard skill berupa mengukur dan mampu. Penggunaan strategi SMART ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menjalani pembelajaran baru di kampus Merdeka nanti. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak ada lift untuk naik ke puncak sukses. Kita harus naik tangga demi tangga. Tidak ada jalan pintas, maka nikmatilah setiap prosesnya. Terima kasih, selamat menikmati proses pengenalan mahasiswa baru di Stikes Panti Wilasa Semarang. Tuhan senantiasa memberkati.